Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga beliau, pada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan berbagai macam makhluk, manusia dan jin. Dari manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala ambil muliakan beberapa golongan manusia. Allah muliakan para nabi dan rasul, Allah muliakan para ulama, Allah muliakan para syuhada, dan Allah muliakan umatnya Nabi Muhammad. Begitu pula dengan waktu, Allah menciptakan waktu dari berbagai macam waktu, tahun, bulan. Allah muliakan waktu-waktu tertentu. Allah muliakan dari per 12 bulan ada bulan suci Ramadan, dari 12 bulan ada juga 4 bulan, 4 bulan haram, yang mana kita berada di dalamnya. Dan dari hari-hari di dunia ini pun Allah muliakan beberapa hari, 10 hari awal bulan Zulhijjah. Lalu mengapa? Pertanyaannya, mengapa 10 hari awal bulan Zulhijjah ini menjadi hari-hari yang terbaik, menjadi hari-hari yang penuh kemuliaan, keistimewaan di sisi Allah? Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, keutamaan bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat kedua. Allah berfirman, wal fajri wa layali ashr. Wal fajr, demi waktu fajar. Wa layali ashr, demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang witir. Apa makna wa layali ashr? Kalau wal fajr sudah jelas ya, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Dan kaidah yang senantiasa disampaikan oleh para mufassirin, al-'azim la yuqsim illa bil-'azim. Yang maha agung itu tidak bersumpah kecuali dengan perkara yang agung. Kita lihat di awal surat ini, Allah bersumpah dengan waktu fajar, kemudian dengan 10 malam. Artinya Allah bersumpah dengan perkara yang agung. Sama halnya dengan wal 'asri, demi masa. Itu menunjukkan pentingnya kita menjaga waktu, dan wasyamsi wa duhaha, demi waktu, demi matahari, dan demi waktu duha. Wal laili idza yaghsha. Banyak sekali Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dan itu berhak bagi Allah. Tapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Al-Khaliq. Jadi ketika Allah bersumpah, itu menunjukkan perkara yang agung. Allah bersumpah dengan 10 malam. Apa 10 malam ini? Kita lihat bagaimana para ulama tafsir, seperti Ibnu Abbas, ya, kemudian murid-muridnya Mujahid, Ikrimah, kemudian juga ulama tafsir yang terkenal Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Di mayoritas ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini walayalin asyr, 10 malam yang dimaksud adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, bilangan genapnya adalah hari Idul Adha 10 Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, wal watrnya ini al-witr, itu merupakan hari-hari tasyrik. 11 yang 3 hari, 11, 12, 13. Jadi ini menjadi kemuliaan yang pertama. Allah bersumpah dengan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Yang kedua, Allah juga sebutkan 10 hari ini di surat Al-Hajj ayat ke-28. Surat Al-Hajj ayat ke-28. Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Jadi ibadah haji itu maksudnya, tujuan
Utamanya diantaranya adalah agar para jemaah haji mereka mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Mereka menyaksikan manfaat tersebut. Kemudian mereka banyak mengingat Allah, wa yadhkurullah. Mereka banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Fi ayyamin ma'lumat. Para ulama tafsir juga mengatakan ayyam ma'lumat, hari-hari yang ma'lum, yang diketahui, yang sudah ditentukan adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah, yang mana kita sedang berada di awal hari pertama. Kemudian yang ketiga, kenapa hari-hari ini menjadi hari yang istimewa dan hari-hari terbaik? Dikarenakan Rasulullah SAW beliau bersaksi bahwasannya hari-hari 10 ini merupakan hari terbaik di dunia. Sebagaimana disampaikan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Al-Albani dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik hari di dunia itu adalah hari yang 10. Maksud yang 10 adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, apakah 10 hari tersebut ya Rasulullah sama dengan 10 hari bagi seseorang yang berjihad di jalan Allah? Kita ketahui ibadah jihad merupakan puncak ibadah dalam agama Islam. Karena para sahabat melihat jihad merupakan ibadah yang agung. Karena dia mengorbankan jiwa, bahkan harta ya. Harta dan jiwa kita. Kata Rasulullah, "Mithlahunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu bit-turab." 10 hari di jalan Allah pun berjihad, itu pahalanya tidak sama dengan amal saleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Zulhijjah, kecuali seseorang yang mati syahid dalam peperangan tersebut. Di riwayat yang lain juga disebutkan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi ayyam." Tidak ada amalan saleh yang lebih Allah cintai dari amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Wala jihad fi sabilillah. Para sahabat bertanya lagi, tidak juga dengan jihad ya Rasulullah? Kata Rasul, tidak. Jihad pun kalau dibandingkan pahalanya dengan tentunya jihad yang dilakukan di luar hari 10 ini ya, di bulan-bulan yang lain, tidak sama pahalanya dengan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bayangkan bagaimana besar pahala yang Allah persiapkan. Kecuali kata Rasulullah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia mati syahid di jalan Allah, baru mungkin itu pahalanya bisa sama dengan amal soleh yang kita lakukan di awal bulan Zulhijjah ini. Itu menunjukkan begitu besar dan agung kemuliaan 10 hari di bulan Zulhijjah. Yang keempat, yang menjadikan hari-hari ini menjadi hari yang terbaik, dikarenakan di 10 hari ini ada satu hari yang dia merupakan hari yang begitu agung di sisi Allah. Hari di mana Allah akan membebaskan begitu banyak hamba-hambanya dari siksa api neraka. Hari yang Rasulullah sifatkan sebagai harinya bagi jemaah haji, yaitu hari Arafah. Dan itu tidak ada di hari-hari yang lain kecuali di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 9 Zulhijjah. Ini dinamakan dengan Yaumul Hajjil Akbar. Ya, di Hajjil Akbar itu ketika para jamaah haji melakukan wukuf di mana? Di Arafah. Yang mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya yang sedang berwukuf, ya. Mengampuni juga, membebaskan para hamba-hambanya dari siksa api neraka. Maka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Ma min yaumin akthara an ya'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumin Arafah."
Tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka melainkan di hari Arafah. Maka itulah 10 hari pertama ini menjadi hari yang begitu mulia. Yang kelima, terdapat di 10 hari ini juga hari raya Idul Adha. Itu tanggal 10 Zulhijjah yang dinamakan dengan Yaumun Nahr, hari berkurban. Dan kurban merupakan ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat bahwasanya Nabi bersabda, "A'zamul ayyam 'indallah yaumul nahr." Hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari berkurban. Tanggal 10 Zulhijjah wa thumma yaumul qar. Kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Itu hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah. Harinya makan dan minum, ya. Harinya makan dan minum, dan dilarang orang untuk berpuasa di hari-hari tersebut. Yang keenam, yang menjadikan hari-hari ini menjadi hari-hari yang terbaik di sisi Allah, disampaikan bahwasanya ijtima'u ummahatil ibadah fiha. Kenapa menjadi hari yang terbaik di sisi Allah? Dikarenakan berkumpulnya berbagai macam pokok induk ibadah. Disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau berkata, "Walladhi yadhhar anna sabab fi imtiyaz ashr Dzulhijjah lima kana ijtima' ummahatil ibadah fihi." Dan yang nampak, kata Ibnu Hajar, alasan kenapa 10 hari awal bulan Zulhijjah ini begitu mulia, dikarenakan berkumpulnya induk pokok dari ibadah, yaitu seperti salat, siyam, sedekah, zakat, dan haji, yang mana ini tidak berkumpul di hari-hari yang lain. Karena nggak mungkin orang melakukan haji di bulan Zulhijjah. Ramadan misalkan, bisa nggak orang melakukan haji di bulan Ramadan? Nggak mungkin. Ya. Seperti mendapat beberapa orang ya karena kedangkalan ilmunya dan beragama dikatakan, kenapa harus susah-susah ibadah haji nunggu lama-lama? Sudah kita lakukan ibadah haji 3 kali dalam setahun katanya. Kita bagi di bulan Zulhijjah, ada di bulan Rabiul Awal, atau di bulan Rajab. Kita katakan itu nggak bisa, ya. Karena ibadah haji hanya dilakukan di fi ayyamin ma'lumat, ya, dilakukan di bulan Zulhijjah. Dan itu tidak terkumpul kecuali di bulan Zulhijjah. Salat jelas, ya, kita salat setiap waktu. Siyam, hari-hari ini sangat ditekankan. Nanti kita akan bahas begitu mulianya ibadah siyam di 10 hari pertama ini. Sedekah, orang pun melakukan sedekah di bulan Zulhijjah. Al-Hajj, itu yang membedakan. Jadi ibadah haji inilah yang membedakan bulan Zulhijjah dengan bulan-bulan lain. Yang mana pokok-pokok ibadah tadi, induk-induk ibadah tadi tidak terkumpul kecuali di bulan Zulhijjah ini, terutama di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka setelah mengetahui keutamaan, ya, begitu agungnya 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini, maka apa yang harus kita lakukan? Apa amalan yang kita lakukan? Nabi SAW tadi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, riwayatnya Ibnu Abbas, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-amal." Tidak ada amalan yang Allah lebih cintai dari amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Nabi sampaikan al-amal saleh. Artinya semua amal saleh yang dilakukan di 10 awal hari bulan Zulhijjah ini, itu akan menjadi amalan yang sangat dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib, salat wajib akan menjadi ibadah wajib yang lebih utama dibanding ibadah wajib di bulan lain. Begitu pula ibadah-ibadah sunnah. Ya, salat sunnahnya, saum sunnahnya, itu pun akan menjadi ibadah sunnah yang lebih utama dibandingkan ibadah sunnah yang dilakukan di hari-hari yang lain. Maka amalan, silahkan perbanyak amal soleh di hari-hari terbaik ini. Dan beberapa amal soleh yang dianjurkan, yang pertama ada manasikil haji wal umrah. Yang sangat dianjurkan adalah menunaikan ibadah haji dan umrah. Tentunya ini bagi yang Allah
berikan kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan haji dan umrah, amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum dimudahkan, minimal niat, ya. Orang yang sudah berniat ikhlas, ya, dan dia berusaha, yang sudah memiliki harta segera daftar walaupun harus menunggu berapa tahun sudah bumi? 20, 25 tahun, enggak masalah. Masalah pergi atau tidak itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita kalau sudah ada harta maka jangan diundur-undur karena sudah wajib. Kalau diundur bisa menjadi dosa. Ya, segera daftar bagi yang sudah mampu dan banyak berdoa agar segera diberangkatkan, ya. Jadi ibadah haji dan umrah ini sangat agung sekali, ya, pahalanya. Disampaikan dalam hadis yang sahih, al-umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah yang lain itu sebagai penggugur di antara kedua umrah tersebut. Jadi kalau tiap tahun kita bisa umrah, dosa yang kita lakukan selama antara kedua umrah itu Allah akan gugurkan, ya, dengan cara umrahnya umrah yang makbulah, ya, umrah yang benar sesuai dengan sunnahnya Nabi, gitu kan, ikhlas dan sesuai dengan tata cara Nabi. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa ila jannah. Dan haji yang mabrur itu enggak ada balasan kecuali surga. Ya, Allah tidak akan balas haji mabrur itu kecuali dengan surganya Allah. Jadi begitu besar pahala bagi orang yang melakukan haji yang mabrur. Hati-hati, ya, berusaha menunaikan ibadah haji yang mabrur. Bagaimana menjadi haji yang mabrur? Ya, ciri-cirinya apa? Kalau haji itu haji yang mabrur. Ciri-cirinya apa? Kalau haji ini haji mabrur, dia semakin taat kepada Allah, semakin bertakwa. Ya, sebelum haji dia jarang sholat berjamaah. Sudah haji 5 waktu berjamaah. Sebelum haji ya dia masih melakukan banyak kemaksiatan. Setelah haji ya tidak banyak melakukan kemaksiatan. Sebelum haji dia sering menggibah orang, sering ngatain orang, sering menzalimi orang. Setelah haji dia tinggalkan itu semua. Semakin dekat hubungannya, semakin kuat hubungannya dengan Allah. Itu tanda-tanda haji mabrur. Ya, tapi kalau setelah haji hanya yang berubah hanya namanya saja, ada tambahan H di depannya. Sedangkan akhlaknya tidak berubah atau bahkan menjadi sombong. Kalau nggak dipanggil haji dia marah, itu ya. Ada yang panggil Bapak Fulan, marah dia, nggak noleh. Harusnya panggil saya haji, gitu kan. Dipanggil haji baru dia mau. Itu hati-hati, ya. Itu bukan haji, ya. Dikhawatirkan itu tidak menjadi haji yang mabrur. Jadi niat ikhlas dalam ibadah haji sesuai dengan tuntunan Nabi dan hasilnya terlihat, orang semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa, itu tanda-tanda haji yang mabrur. Kemudian ibadah yang disunnahkan di 10 hari pertama ini adalah ibadah siam, puasa. Ini ibadah yang pahalanya hanya Allah yang tahu. Kalau ibadah-ibadah lain, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, dilipat gandakan sampai 700, ya. Kalau ibadah siam itu perlipatan gandanya terserah Allah. Ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-shaum li wa ana ajzi bihi. Saum itu khusus bagi aku, kata Allah, khusus bagi aku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Ya. Artinya hanya Allah yang mengetahui berapa ratus kali yang akan dilipat gandakan dari ibadah saum kita. Ya. Dan Nabi SAW diriwayatkan dari para istrinya bahwasanya Nabi kana yasumu tis'a dzulhijjah. Nabi itu beliau saum 9 hari di awal Zulhijjah, karena hari ke-10-nya kan tidak boleh saum, ya, itu kan hari lebaran, kita nggak boleh saum. Jadi dari awal hari ini, hari pertama, besok, ya, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, apalagi hari ke-9. Ya, jadi yang kalau tidak mampu 9 hari full, ya silahkanlah sesuai kemampuan. Nggak mampu juga, ya 3-5 hari atau berapa, minimal 1 hari. Jangan sampai ketinggalan. Yaitu tanggal 9 Zulhijjah yang dinamakan dengan puasa Arafah. Yang Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Siyam yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu."
Kata Nabi SAW, "Siyam hari Arafah, aku berharap kepada Allah, Allah menggugurkan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang." Bayangkan, 1 hari kita saum, kita dapat keuntungan 2 tahun dosa kita digugurkan. Ini luar biasa kasih sayang Allah begitu besar kepada umat ini. Umat ini kan umurnya pendek, ya, tidak seperti umatnya Nabi yang lain ratusan tahun. Umat Nabi Muhammad ini singkat umurnya, 60, 70 ya. Karena umurnya yang singkat, Allah selalu lipat gandakan pahalanya. Ya, 1 hari umur dosanya 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelahnya. Maka jangan sia-siakan jamaah. Ya, sesibuk apapun kita, seberat apapun pekerjaan kita, usahakan tanggal 9 Zulhijjah yang insya Allah hari apa itu? Hari Rabu ya, karena pekan depan kan tanggal 8 Zulhijjah. Hari Rabu, ya, saling mengingatkan, pasang, kalau perlu pasang itu alarm ya, pengingat, reminder, biar nggak lupa, karena rugi kalau nggak sempat puasa Arafah, sungguh kita rugi. Kesempatan kita dapat ampunan dari Allah 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang kan sangat rugi ya. Orang kalau nggak dapat THR gimana rasanya? Wah, kecewa, sedih ya. Orang lain dapat 1 kali gaji, kalau gajinya 5 juta kan 5 juta berarti THR. Dia nggak dapat, pasti kecewa, nyesal gitu kan. Mungkin karena telat datangnya atau dia nggak hadir. Jadi kalau perkara dunia saja kita begitu menyesal ya, ketika nggak dapat dari dunia ini, maka dalam perkara akhirat seharusnya kita lebih menyesal kalau tidak dapat melakukan. Ya, harus lebih bersungguh-sungguh, ya, lebih kita perhatikan perkara akhirat kita. Karena itulah bekal yang akan kita bawa kembali ke kampung akhirat. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berkata tentang perkara saum sunnah ini, hukumnya istihbab, yustahab istihbaban syadidan, sangat dianjurkan. Istihbabnya itu syadidan, jadi sangat gitu, sangat ditekankan puasa di 9 hari awal Zulhijjah ini, terutama yaum Arafah. Yang ketiga, ibadah salat ya tentunya. Di hari-hari terbaik ini usahakan sholat kita di awal waktunya, jangan seperti hari-hari biasa. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu keutamaan keistimewaan 10 hari pertama ini, istimewakan, rubah ibadah kita yang tadi datang setelah mau qomat, sekarang datang sebelum azan, sudah di masjid. Jadi bisa sholat qobliyah dulu. Ya. Setelah sholat jangan buru-buru pulang, zikir dulu, ba'diyah dulu, ya, baca Quran dulu, begitu ya. Jadi sholat-sholat yang wajib itu yang harus sangat kita jaga. Karena ibadah wajib itu ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, baru setelahnya Allah mencintai ibadah-ibadah yang sunnah. Ya. Jadi ibadah wajib tetap kita jaga, setelah wajib maka perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, witir, duha, dan lain sebagainya. Ibadah yang keempat yang bisa kita lakukan di hari-hari terbaik ini adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, dan zikir. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabba ilaihi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wa tahmid." Kata Nabi SAW, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai melainkan amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Maka kata Nabi, perbanyaklah kalian mengucap tahlil. Apa itu tahlil? Kalimat la ilaha illallah. Wat takbir, kalimat Allahu akbar. Wat tahmid, kalimat alhamdulillah. Ini merupakan dasar dalil kita memperbanyak takbir mutlak. Ya. Karena ada 2 macam takbiran. Bukan ketika Id saja. Kalau Idul Adha, takbirannya dimulai semenjak masuk hari pertama. Jadi dari sekarang perbanyak takbir ya. Bapak sedang di jalan ya, naik motor, mobil, sambil takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ibu sedang nyapu, sedang masak, beres-beres di rumah. Ya, ada yang sedang jualan dan lain sebagainya sambil kerja. Perbanyak takbir, itu merupakan sunnah yang mulai banyak ditinggalkan. Ya, mungkin sekarang orang dengar kita takbiran bilang kemarin masih lama kan, ngapain takbiran sekarang? Dia belum paham bahwasanya takbiran di Idul Adha itu dimulai dari awal masuk bulan Zulhijjah. Itu yang dinamakan takbir mutlak. Jadi tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, dimanapun. Ya, kecuali tempat-tempat yang dilarang kita menyebut nama Allah, ya, toilet dan lain sebagainya. Kapanpun dimanapun. Itu jenis takbir yang pertama. Jenis takbir yang kedua, takbir muqayyad. Takbir yang terikat dengan zaman, waktu, dan tempat. Yang dimulai semenjak setelah sholat zuhur yaum Arafah atau sholat subuh yaum Arafah. Dari hari pertama Arafah tanggal 9 berakhir sampai sholat asar hari tasyrik terakhir tanggal 13. Itu terikat dengan waktu, yaitu setiap habis sholat fardu. Jadi nanti setelah pertama sholat subuh yaum Arafah, setelah subuh, setelah imam istighfar 3 kali, lalu membaca sebelum zikir-zikir yang lain, maka disunnahkan untuk bertakbir setiap habis sholat 5 waktu. Kapan itu? Awal mula hari sholat subuh 9 Zulhijjah sampai terakhir sholat asar ya ayyam tasyrik. Hari berapa? Tanggal 13 Zulhijjah. Setelah itu tidak ada lagi takbir. Jelas ya? Jadi perbanyak takbir dari sekarang, itu merupakan sunnah yang langsung Rasulullah perintahkan. Kata Nabi, fa'akfiru, perbanyak zikir takbir di hari-hari yang agung ini. Ya. Dan jangan malu ya. Kadang kita malu, orang lain gak ada takbiran, kita malu takbiran saja. Jangan malu. Masa orang nyanyi-nyanyi di jalan nggak malu, kita takbiran malu. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ketika di hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini mereka berdua keluar mendatangi kaum muslimin di pasar mereka, di tempat-tempat keramaian, sengaja kemudian mereka bertakbir. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai orang-orang yang berada di pasar itu mengikuti takbir mereka, sampai-sampai bergetarlah kota Madinah dengan takbir. Jadi menjadi sebab orang lain bertakbir itu merupakan pahala. Ya. Jadi nggak usah malu, pulang ke rumah takbir. Ya, anak-anak ikuti takbir, kita perintahkan, istri kita ikuti takbir, perintahkan untuk bertakbir. Yang kelima, termasuk ibadah yang dianjurkan adalah sedekah. Ya, keumuman sedekah kan Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 254, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang beriman, berinfaklah kalian dari sebagian saja. Allah perintahkan kita menginfakkan sebagian harta kita. Dan harta itu tuh sebetulnya bukan milik kita, tapi milik Allah. Mimma razaqnakum, dari sebagian yang Allah, yang kami berikan kepada engkau. Jadi harta itu dari Allah, kemudian Allah perintahkan untuk diinfakkan. Lalu kenapa kita masih merasa berat untuk menginfakkannya? Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la hulatu wa la syafa'ah. Sebelum datang hari ya di mana ya tidak ada lagi, tidak berguna lagi di situ jual beli. Ya, tidak berguna lagi di situ syafaat, ya, kecuali orang yang diberikan syafaat. Tidak lagi berguna hubungan kekerabatan. Itu hari kiamat. Enggak berguna lagi harta kita. Yang menjadi jual beli di akhirat apa? Dengan amal baik. Bukan dengan harta. Sebanyak apapun harta kita tinggalkan di dunia, kalau bukan diinfakkan di jalan Allah, maka tidak akan menjadi amal soleh di sisi Allah. Ya, maka bagi Allah luaskan rezekinya, berikan, berinfaklah, ya, bersedekahlah. Karena mana sadaqatun min malik, tidak akan pernah sedekah mengurangi harta. Ya, sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Siapa yang berbicara ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sedekah itu senantiasa
menambah keberkahan harta kita. Maka silakan perbanyak sedekah, ya, siapkan buka puasa bagi orang yang berpuasa di hari-hari ini, luar biasa ya, pahalanya begitu besar di sisi Allah. Dan masih banyak amalan-amalan lain yang sangat dianjurkan, ya, seperti membaca Al-Quran. Yang kita ketahui satu hurufnya satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, kalau kita bisa programkan 10 hari ini kita ingin khatam misalkan, maka setiap hari berapa juz kita baca? 3 juz. Ya. 3 juz berapa halaman? 60 halaman. 60 halaman berapa? Satu juznya kurang lebih 50 menit. Kurang lebih 3 jam lah. Dari 24 jam kita khususkan 3 jam untuk baca Al-Quran. Apakah itu berat? Kadang kita 2 jam, 3 jam kuat ya nonton ya. Jalan-jalan bisa ya 5 jam. Main futsal bisa 2 jam ya. Untuk baca Quran sih ya 2 jam. Insya Allah ya. Jadi 3 juz per hari usahakan. Jadi pas tanggal 10-nya khatam. Begitu banyak keberkahan yang kita dapatkan ya. Kemudian istighfar tentunya, ya, memperbanyak istighfar, zikir, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, silatul arham, menyambung tali silaturahim, ya, menyebarkan salam, memberikan makanan, memperbaiki hubungan dua orang yang sedang bertengkar, beramar ma'ruf nahi munkar, ya, menjaga lisan kita, kemudian al-ihsan ila jiran, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, ya, kemudian menyingkirkan halangan atau rintangan di jalan. Itu semua merupakan amal-amal soleh yang kalau dilakukan itu akan menjadi amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti amalan-amalan yang dilakukan di selain bulan Zulhijjah. Wallahu taala alam. Terakhir saya ingin mengingatkan bahwasanya di awal bulan Zulhijjah ini marilah kita bertobat kepada Allah. Dan ini salah satu cara para ulama mengatakan ketika kita menghadapi musim-musim kebaikan, maka mulailah dengan banyak bertaubat dan istighfar. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang tuflihun, orang-orang yang sukses, orang yang bahagia. Maka mulailah dengan bertaubat ya. Taubat dari segala bentuk kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Tentunya taubat yang jujur, taubat yang nasuha. Yang kedua, al-azm wal jad ala iktimal hadhihi al-ayyam. Kita harus punya rasa betul-betul ingin memanfaatkan momentum ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Ya, jangan sekedar sudah tahu keistimewaannya, ya sudah. Seakan-akan nggak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Seakan-akan dia sudah merasa cukup. Sudahlah, ibadah saya juga sudah cukup. Jangan. Kita ini sangat membutuhkan amal saleh, karena itu salah satu sebab kita mendapatkan ridha Allah. Yang dengan ridhanya Allah tersebut kita masuk ke dalam surga. Maka manfaatkan 10 hari ini. Allah sudah berikan nikmat, kita bertemu dengannya. Jangan sia-siakan. Jangan anggap seperti hari lain. Nggak ada peningkatan amalan, harus ada peningkatan. Ya, dari segi ibadah kita, dari segi muamalah kita, harus ada peningkatan, harus lebih baik dari hari-hari yang lain. Karena kenapa? Ini hari-hari terbaik di sisi Allah. Maka jadilah hamba Allah yang terbaik pula. Jadilah hamba Allah yang paling soleh di hari-hari ini. Karena dengan berusaha seperti itu, mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah di akhir hayat kita. Bisa jadi dikarenakan usaha kita di 10 hari terbaik ini ya. Yang ketiga, jauhilah semua bentuk kemaksiatan. Sekecil apapun yang namanya maksiat tetaplah dosa. Jangan melihat besar kecilnya, tapi lihatlah siapa yang kita maksiati. Allah yang senantiasa memberi rezeki kita, senantiasa memberikan kenikmatan pada kita, ya, senantiasa menjauhkan kita dari mara bahaya. Tapi kita masih saja senantiasa bermaksiat kepada Allah. Dan Allah senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hambanya yang senantiasa bertaubat, menjauhi kemaksiatan. Allah akan berikan taufiknya. Jadi dengan 3 poin ini Allah akan berikan taufik kepada kita sehingga kita mudah untuk beramal saleh di hari-hari terbaik ini. Karena kalau bukan taufik dari Allah, kalau bukan seizin dari Allah, kita tidak akan bisa beramal walaupun dengan satu amalan saleh.
Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan. Saya punya sedikit, ya ada 5 buku ya kecil. Silakan bagi yang bertanya dapat 1 buku. Tapi harus nanya syaratnya. Kalau enggak saya yang tanya, dia yang jawab. Boleh, silakan ada yang bertanya. Dari kanan dulu. Ada. Pada silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Tanda-tanda orang yang diterima. Tanda-tandanya gimana? Ya. Tanda-tanda orang yang diterima taubatnya. Baik. Barakallahu fiik. Salah satu tanda, beberapa tanda saja ya saya sebutkan. Tanda taubat seseorang itu diterima adalah dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan jazaa'ul hasanat al-hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan, ya, tanda amalnya diterima, taubatnya, amal solehnya diterima adalah ketika Allah mudahkan dia untuk beramal soleh lagi. Jadi ketika dia bertaubat, kemudian keadaannya menjadi lebih baik, ya, dia lebih dekat kepada Allah, lebih banyak beramal soleh, jauh dari kemaksiatan dan lain sebagainya. Itu salah satu tanda taubatnya diterima, salah satu tanda amalannya diterima. Sama seperti kita di Ramadan, tanda Allah menerima amal ibadah kita di Ramadan apa? Kita masih melakukan amal tersebut sampai saat ini. Jadi qiyamul lail, kalau kita ingin tahu qiyamul lail kita diterima atau tidak, kita masih menjaga qiyamul lail tersebut sampai sekarang, walaupun mungkin tidak sebanyak di bulan Ramadan. Minimal 2 rakaat salat malam masih kita, minimal salat witir masih kita jaga. Itu tanda amalan masih diterima Allah. Minimal saum sunnah masih kita lakukan walaupun 3 hari dalam sebulan. Minimal sedekah masih kita lakukan. Jadi salah satu tanda itu Allah bukakan pintu-pintu kebaikan setelahnya. Tapi kalau setelah bertobat ternyata keadaannya tidak berubah, ya, atau dia masih begitu-gitu saja, atau bahkan mungkin lebih buruk, lebih banyak maksiatnya dari sebelum tobat, maka itu pertanda ada yang salah dengan taubat kita. Bisa jadi taubatnya belum jujur, ya. Bisa jadi hanya ingin dilihat orang, ya, ingin dipuji orang, dan masih punya niat-niat dunia, lah. belum betul-betul ikhlas, ya. Belum betul-betul ikhlas bertobat, menyesali, ya, dan takut terhadap azab Allah. Karena kan nggak bisa dipungkiri itu hati seseorang, Allah yang maha mengetahui, dan kita nggak bisa menghukumi ini tobatnya diterima, ini tidak, nggak bisa. Ya. Hanya dirinya dan Allah yang tahu sejauh mana tobatnya itu diterima. Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan jelas. Enggak, Pak, enggak dipilih boleh. Masih ada? Silakan. Yang mana-mana bermanfaat ya. Dibaca, diamalkan. Terima kasih. Barakallahu. Enggak dibaca dulu. Mau dipilih? Silakan. Ya, oh, silakan. Allahu barik fik. Masih ada jemaah? Silakan. Kalau saya bertanya ya, coba yang bisa sebutkan salah satu keutamaan 10 hari Zulhijjah. Satu saja. Kenapa hari ini disebut hari-hari terbaik di sisi Allah? Silakan. Ayat kedua yang bunyinya walayalin asyrah. Barakallahu fiik, masyaallah. Fadhal. Ya, silakan. Boleh. Tentang suami istri nggak ada di sini ya. Baik, itu aja. Fadhal, amatan usul salah satu musik. 3 lagi, silakan. Ada pertanyaan atau saya yang bertanya? Mangga. Waalaikumsalam. Ya, fadhal. Taubat yang jujur ya. Masih perkara taubat ya.
Bagaimana? Oh iya, baik. Ya, taubat yang jujur itu ketika seseorang, taubat nasuha itu ada 3 syaratnya. 3 syarat seseorang dikatakan bertaubat nasuha. Yang pertama, dia menyesal. Ya, dia menyesal atas segala yang dia lakukan dari bentuk kemaksiatan dan dosa. Yang kedua, segera meninggalkan al-iqla' 'anil dzunub. Yang pertama, an-nadam. An-nadam 'ala ma fat. Dia menyesal. Kemudian yang kedua, segera meninggalkan. Jangan dia taubat tapi dia masih melakukan kemaksiatan tersebut. Akhir-akhir taubatnya itu nggak disebut sebagai taubat nasuha. Yang ketiga, al-azam 'ala an la ya'ud ila ma'siyah, ya, atau 'ala ma'siyah. Dia berkemauan kuat, bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan. Kalau terjadi lagi, bagaimana? Taubat lagi. Maksiat lagi. Apa yang dia lakukan? Taubat lagi, begitu terus. Jangan sampai ketika dia sudah bertaubat betul, kemudian dia masuk lagi ke jurang kemaksiatan, jangan sampai dia bilang, sepertinya percuma saya taubat, nanti saya maksiat lagi. Jangan. Itu bisikan iblis. Itu tipu daya iblis. Jadi ketika seorang maksiat, segera kembali kepada Allah. Ya, segera kembali beristighfar, ya, perbanyak amal soleh. Kalau suatu hari dia maksiat lagi, apa yang dia lakukan? Istighfar, taubat lagi. Begitu sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Itu 3 syarat, ya. Ditambah 1 syarat kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain. Kita pernah ngambil hak orang lain, uang orang lain, barang orang lain, maka disyaratkan untuk raddul mazalim, untuk mengembalikan hak orang tersebut. Jadi kalau dia betul-betul tobat, barang yang dia ambil harus dia kembalikan kepada pemiliknya. 4 syarat taubatan nasuha. Aplikasinya itu tadi, ya, dia memperbanyak taubat dan memperbanyak amal saleh. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguhnya amalan kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa, amalan-amalan yang buruk. Allah Ta'ala. Silakan. Sudah azan, ya? Mengapa? Masih ada? Kita cukupkan sampai di sini. Sisa 2 ini, ya, saya tanyakan lagi. Amalan yang disunnahkan, siapa yang bisa jawab? Amalan yang disunnahkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kan kita sebutkan banyak tadi amalan. Ayo, silakan. Jangan malu-malu, ini lumayan. Silakan. Puasa. Puasa apa itu? Umroh, haji, betul. Kemudian puasa. Puasanya puasa apa? Puasa Arafah. Salah satunya, ya, tanggal 9 Zulhijjah. Fadhal, barakallahu fiik. Terakhir, salat berjamaah, betul, ibadah salat. Kemudian yang paling ditekankan, memperbanyak zikir. Siapa yang jawab zikir barusan? Ayo, silakan. Zikir, ya. Zikirnya gimana, Pak? Salah satunya yang dianjurkan takbir, Pak, ya. Allahu akbar walillah. Barakallah. Semoga bermanfaat. Fadhal, akhi. Kita cukupkan sampai di sini, ya, jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi amal soleh bagi kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan kita untuk beramal, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk memanfaatkan 10 hari pertama ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.